Setiap suapan nasi gandul di warung itu terasa hangat, tapi meninggalkan jejak dingin seperti tangan mayat yang merayap di tenggorokan. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warung nasi gandul milik Bu Sumi berdiri di pinggir jalan yang menghubungkan pusat kota Pati dengan daerah pinggiran. Warung itu tidak besar, hanya bangunan semi permanen dengan atap seng, meja panjang dari kayu, dan lampu bohlam kuning yang digantung rendah. Selama bertahan-tahan, Bu Sumi berjualan di situ, namun hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kadang ia harus berhutang untuk membeli bahan baku, dan seringkali nasi serta lauk yang ia masak bersisa banyak hingga basi keesokan harinya. Tak jarang, ia termenung sambil menghitung uang recehan di meja kasir, berharap suatu hari rezekinya berubah. Suatu sore, di tengah hujan rintik, Bu Sumi menatap panci kuah nasi gandul yang ia masak sejak siang. Aroma sedapnya hanya tercium oleh dirinya sendiri dan beberapa kucing liar yang berkeliaran di sekitar warung. Hanya 2 orang pembeli datang sejak siang, dan sekarang sudah hampir maghrib. Hatinya gelisah. Ia teringat uang sekolah anak bungsunya yang belum dibayar dan harga daging sapi yang naik. Dalam hati ia berbisik, andai saja warung ini ramai. Andai saja orang-orang mau datang setiap hari. Namun keesokan harinya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sejak matahari terbit, pembeli berdatangan. Bukan hanya tetangga sekitar, tapi juga orang yang belum pernah ia lihat. Mereka datang dari arah jalan besar. Ada yang mengendarai motor, ada pula yang berjalan kaki. Semua langsung menuju meja dan memesan nasi gandul tanpa banyak tanya. Anehnya, setiap orang yang baru masuk warung seolah langsung lapar begitu menghirup aroma kuah yang mengepul dari panci. Mereka makan dengan lahap, bahkan ada yang memesan 2 porsi. Hari itu, dagangan Bu Sumi ludes sebelum jam makan siang. Ayat kaget sekaligus senang. Tak pernah sekalipun warungnya habis secepat itu. Biasanya ia harus menunggu hingga malam untuk menghabiskan setengahnya. Ia bahkan menolak beberapa pembeli yang datang terlambat. Perubahan ini tidak berhenti pada hari-hari berikutnya. Warungnya selalu penuh. Bangku-bangku kayu yang sebelumnya berdebu kini tak pernah kosong. Orang-orang mengantre, beberapa bahkan rela berdiri sambil menunggu. Mereka tersenyum puas setelah makan, namun mata mereka kadang tampak kosong sesaat sebelum meninggalkan warung. Malam hari, ketika warung sudah tutup, Bu Sumi mulai mendengar sesuatu yang aneh. Dari dapur, terdengar suara langkah kaki pelan, seperti seseorang sedang berjalan di antara meja-meja. Kadang terdengar suara sendok menyentuh piring. Ia pikir mungkin hanya tikus atau kucing yang masuk, namun ketika ia mengintip meja-meja itu, angin malam menggeser tirai plastik di pintu, membuatnya merinding. Tetangga sebelah warung, Pak Rasto, juga memperhatikan perubahan ini. Suatu pagi, ia menyapa Bu Sumi sambil menaruh rokok di telinga. Warungmu sekarang laris banget, Bu. Padahal kemarin-kemarin sepi. Rahasianya apa? Tanya Pak Rasto. Bu Sumi hanya tertawa kecil. Mungkin rezeki lagi bagus, Pak, jawabnya. Meski hatinya bertanya-tanya sendiri, yang membuatnya lebih bingung adalah aroma nasi gandulnya kini terasa lebih kuat dan menggoda dari biasanya. Bahkan ketika ia belum memanaskan kuah, bau gurihnya seperti menyebar ke jalanan. Beberapa orang mengaku mereka hanya lewat, tapi tiba-tiba merasa lapar dan berbelok masuk. Bu Sumi mencoba mengingat apakah ia mengubah resepnya, tapi ia sadar semua sama seperti dulu. Daging sapi, santan, bumbu rempah, tidak ada yang berbeda. Namun di balik kegembiraan itu, ada kejadian-kejadian kecil yang mulai mengganggu pikirannya. Suatu malam, ketika ia sedang membereskan meja, ia menemukan mangkuk kosong yang masih mengepulkan asap di pojok warung. Padahal semua pembeli sudah pulang, dan ia yakin tidak ada yang duduk di situ. Mangkuk itu basah oleh kuah, tapi sendoknya tidak ada. Ia membuangnya ke dapur dengan perasaan tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, ia melihat seorang pembeli yang wajahnya sangat pucat. Lelaki itu duduk di bangku paling pojok, makan dengan cepat tanpa memandang siapapun. Setelah selesai, ia hanya berdiri, menatap sebentar ke arah panci kuah, lalu berjalan keluar tanpa membayar. Bu Sumi terpaku, ingin memanggilnya, tapi lidahnya terasa keluh. Ketika ia mencoba menoleh keluar,
lelaki itu sudah menghilang. Padahal jalan di depan warung kosong dan sepi. Malam-malam berikutnya, suara langkah kaki di warung semakin sering terdengar setelah ia menutup pintu. Kadang-kadang, aroma nasi gandul yang baru saja dimasaknya tercium lagi. Seolah ada seseorang yang sedang membuka panci dan mengaduk kuah. Pernah sekali ia memberanikan diri keluar kamar untuk memeriksa, tapi ia menemukan panci itu sudah tertutup rapat, yang membuatnya merinding. Kuah di dalam panci berkurang separuh dari terakhir ia lihat, padahal tidak ada orang lain di sana. Kesuksesan mendadak ini memang membuat uangnya mengalir deras. Setiap hari ia membawa pulang kantong plastik berisi uang kertas yang ia simpan di lemari kamar. Anak-anaknya senang karena mereka bisa membeli barang-barang yang sebelumnya hanya mereka impikan. Tapi entah mengapa, setiap kali Bu Sumi melihat ke arah panci kuah, ia merasa ada sesuatu yang menatap balik dari kedalamannya. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin kencang mengguncang dinding warung, Bu Sumi mendengar suara berat seperti orang menghela napas panjang dari sudut dapur. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya panci besar yang perlahan berguncang. Meski ia yakin tidak ada yang menyentuhnya, bau nasi gandul menyeruak lebih pekat dari biasanya, bercampur aroma anyir yang membuat perutnya mual. Sejak malam itu, Bu Sumi mulai sulit tidur. Matanya sering terbelalak di tengah malam, mendengar suara piring disusun, sendok yang jatuh, atau langkah kaki yang mengelilingi meja. Dan anehnya, setiap pagi, meski ia yakin sudah membersihkan warung, selalu ada satu piring berisi nasi gandul setengah dimakan di atas meja. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin ini hanya keberuntungan, tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada harga yang harus dibayar untuk kesuksesan ini. Dan ia belum tahu, harga itu akan mulai menuntutnya. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap seng warung Bu Sumi. Denting air hujan berpadu dengan suara serangga malam, menciptakan suasana sepi namun mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat sedikit. Biasanya, pada jam segini Bu Sumi sudah pulang dan beristirahat di rumah. Tapi karena hari itu warungnya luar biasa ramai, ia pulang lebih larut untuk membereskan semua peralatan. Panci kuah nasi gandul sudah kosong, hanya tersisa sisa rempah yang menempel di dasar. Meja sudah ia lap bersih, kursi ia susun ke samping. Saat ia sedang menyapu lantai, tiba-tiba tirai plastik di pintu depan bergerak. Padahal angin malam terasa sangat pelan. Bu Sumi menghentikan gerakannya. Dari luar, masuklah seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti kulit pohon, dan pakaian yang ia kenakan hitam lusuh, basah kuyup oleh hujan. Rambutnya tergerai panjang, sebagian menutupi wajahnya. Perempuan itu berdiri di ambang pintu, tidak berkata apa-apa. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti tepat di panci besar di dapur. Warung ini sudah mulai ramai, ya, suara perempuan itu serak, tapi ada nada yang seperti tahu segalanya. Bu Sumi tersenyum kikuk. Iya Bu, alhamdulillah, belakangan ini memang banyak yang datang. Perempuan tua itu melangkah masuk, suaranya tidak menimbulkan gema di lantai semen, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Kamu ingin warungmu selalu seperti ini, ramai setiap hari, tak pernah sepi, uang mengalir tanpa henti. Ucapan itu membuat Bu Sumi tertegun. Bagaimana orang ini tahu isi hatinya? Ia hanya mengangguk pelan. Siapa yang tidak mau, Bu? Tapi semua orang kan inginnya begitu. Perempuan itu mendekat. Jaraknya kini hanya setengah meter dari Bu Sumi. Bau tanah basah bercampur. Amis darah samar-samar tercium dari tubuhnya. Aku bisa memberimu cara, tapi ada syaratnya. Bu Sumi menelan ludah. Syarat apa? Sederhana, perempuan itu tersenyum. Tapi senyum itu membuat keriput di wajahnya tampak seperti retakan tanah kering. Setiap malam Jumat, sediakan satu porsi nasi gandul yang khusus. Letakkan di meja belakang. Jangan pernah diutak-atik. Jangan biarkan pembeli biasa memakannya. Porsi itu akan diambil oleh yang berhak. Bu Sumi bingung. Perempuan itu hanya menatapnya tajam. Pupil matanya memanjang seperti mata kucing. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, lakukan. Dan jangan pernah gagal. Kalau kamu gagal, semua yang kamu miliki akan diambil. Hening menyelimuti warung. Hanya suara hujan yang terdengar. Entah kenapa, meski ucapannya terdengar mengancam, ada sesuatu yang membuat Bu Sumi merasa terperangkap. Ia berpikir cepat.
warungnya yang tiba-tiba ramai belakangan ini. Apakah ini semua karena perempuan ini? Kalau saya lakukan, apa yang akan terjadi? Tanya Bu Sumi pelan. Warungmu tidak akan pernah sepi. Orang-orang akan datang. Bahkan ketika mereka tidak lapar, mereka akan memuji masakanmu. Dan uang akan memenuhi rumahmu. Hati Bu Sumi berdebar. 1 porsi nasi setiap malam Jumat bukanlah pengorbanan besar, pikirnya. Ia tidak menanyakan lebih jauh siapa yang akan memakannya. Godaan itu terlalu manis untuk ditolak. Baik, saya setuju, ucapnya akhirnya. Perempuan tua itu tersenyum lebar. Giginya hitam dan jarang. Bagus, mulai besok malam Jumat, letakkan porsi itu di meja belakang dan biarkan saja. Kau akan melihat hasilnya. Tanpa menunggu jawaban, perempuan itu berbalik, melangkah ke pintu. Anehnya, saat tirai pintu bergeser menutup, suara hujan di luar tiba-tiba hilang. Bu Sumi tergesa keluar untuk melihat. Tapi jalan di depan warung kosong. Tidak ada jejak kaki basah di lantai. Padahal, tadi perempuan itu kuyup oleh hujan. Malam itu, Bu Sumi pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Tapi di sela rasa takutnya, ia tak bisa memungkiri. Hatinya diliputi rasa penasaran dan harapan akan keuntungan yang dijanjikan. Ia tidak tahu, perjanjian ini adalah awal dari sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hentikan. Malam Jumat pertama, setelah pertemuan dengan perempuan tua itu datang lebih cepat dari yang Bu Sumi bayangkan. Sejak pagi, warungnya sudah ramai seperti biasa. Wajah-wajah baru terus berdatangan, dan panci kuahnya yang besar nyaris tak berhenti ia isi ulang. Dalam pikirannya, ia terus mengingat pesan perempuan misterius itu. 1 porsi nasi gandul khusus di meja belakang. Jangan disentuh pembeli biasa. Ketika jarum jam dinding menunjuk pukul 10 malam, warung sudah mulai sepi. Beberapa pembeli terakhir menghabiskan makan mereka, lalu pamit. Tinggal 1-2 orang yang memesan untuk dibawa pulang. Setelah semua selesai, Bu Sumi segera mempersiapkan porsi khusus itu. Ia mengambil piring keramik bergambar bunga yang jarang ia pakai. Nasi putih ia taruh setumpuk, lalu ia siram dengan kuah gandul yang masih panas. Potongan daging sapi ia susun rapi di atasnya, dan ia taburi bawang goreng. Anehnya, saat ia membuat porsi ini, aroma kuahnya terasa jauh lebih kuat dari biasanya. Udara di sekitarnya seperti mengental, membuatnya sedikit pusing. Piring itu ia bawa ke meja belakang, meja kayu tua, yang letaknya paling dekat dengan dinding dapur. Ia meletakkannya perlahan, lalu memandanginya sebentar. Tak ada yang istimewa, selain fakta bahwa porsi ini terasa hedap, seperti sedang menunggu seseorang. Pintu warung ia kunci rapat, tirai plastik ia biarkan tertutup. Lalu ia kembali membereskan dapur. Sesekali matanya melirik ke arah meja belakang. Piring itu tetap di sana, menguap hangat. Namun ketika Bu Sumi selesai membereskan panci dan mengelap meja kasir, ia menoleh lagi ke meja belakang. Piring itu sudah kosong. Kuahnya hanya tersisa sedikit di dasar, dan sendoknya basah, tubuhnya membeku. Ia yakin tidak ada orang yang masuk. Pintu terkunci, dan ia bahkan belum membuka tirai plastik sama sekali. Ia mencoba mencari penjelasan. Mungkin tikus? Tapi tidak mungkin ada tikus yang bisa menghabiskan seporsi nasi gandul dengan daging tebal. Seperti itu dalam diam, ia memberanikan diri memeriksa sekeliling. Tidak ada siapapun. Namun, udara di sudut itu terasa lebih dingin, dan ada aroma samar tanah basah yang menguar, seperti bau makam yang terbuka setelah hujan. Malam-malam berikutnya, porsi khusus itu selalu hilang dengan cara yang sama. Bu Sumi mulai terbiasa, meski bulu kuduknya sering meremang saat mengambil piring kosongnya. Kadang ia menemukan bekas kuah menetes di lantai menuju arah pintu belakang. Namun, jejak itu selalu berhenti tiba-tiba, seolah si pemilik langkah menghilang. Di udara, yang membuatnya semakin gelisah adalah suara yang kadang ia dengar ketika porsi itu diambil. Pernah suatu malam, dari balik dapur ia mendengar suara menyeruput kuah pelan-pelan, diikuti desahan panjang. Kadang terdengar bunyi sendok beradu dengan piring. Tapi ketika ia mencoba mengintip, piring itu sudah kosong, dan suara itu lenyap seketika. Suatu kali, ia memutuskan untuk mengintai. Malam Jumat berikutnya, setelah meletakkan porsi khusus itu, ia mematikan sebagian lampu dan bersembunyi di balik tirai dapur, menyisakan celah kecil untuk mengintip. Warung sunyi, hanya terdengar detak jam dinding.
Sekitar 10 menit kemudian, tirai plastik pintu depan bergerak perlahan, padahal pintu terkunci. Dari celah itu, masuk kabut tipis yang menyelinap ke dalam. Dalam kabut itu, perlahan-lahan muncul sosok samar, tinggi, kurus, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya kosong. Menggit, sosok itu melangkah tanpa suara, mendekati meja belakang, lalu duduk. Ia menunduk, menatap piring nasi gandul itu lama sekali, sebelum mulai memakannya. Gerakannya lambat namun teratur. Tidak ada suara kunyahan, hanya suara kuah yang dihirup. Dan anehnya, setiap sendok yang diambil, nasi di piring itu langsung menghilang, bukan berkurang sedikit demi sedikit. Busumi menahan napas, takut sosok itu menyadari kehadirannya. Setelah habis, sosok itu menoleh ke arah dapur. Pandangannya lurus ke celah tempat Busumi mengintip. Senyum samar muncul di bibirnya yang pucat. Lalu ia berdiri, berjalan menuju pintu, dan menghilang dalam kabut yang sama seperti saat datang. Jantung Busumi berdegup kencang. Ia sadar, porsi khusus itu bukan dimakan oleh manusia biasa. Dan entah kenapa, meski hatinya diliputi rasa takut, warungnya semakin ramai di siang harinya. Seolah porsi yang ia berikan di malam Jumat adalah tiket untuk menjaga keramaian itu tetap ada. Yang belum ia sadari, porsi-porsi itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak kejadian melihat sosok pucat memakan porsi khusus di malam Jumat itu, Busumi semakin berhati-hati. Ia tak pernah absen menyiapkan nasi gandul tumbal tersebut, bahkan memastikan piringnya selalu sama. Bumbu dan dagingnya dibuat paling lezat, seolah sedang menyenangkan tamu agung. Setelah beberapa minggu, ia mulai menyadari hal lain. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada malam Jumat, tetapi juga di hari-hari biasa. Pelanggan yang datang ke warungnya kini tidak semuanya tampak seperti orang normal. Di antara pembeli yang bercanda atau makan dengan lahap, selalu ada satu atau dua orang yang berbeda. Wajah pucat, mata cekung, pakaian seperti basah oleh hujan, meski hari itu panas terik. Mereka duduk diam, sering di pojok atau meja belakang, dan tidak pernah berbicara. Suatu siang, seorang laki-laki dengan kulit pucat kebiruan masuk ke warung. Bajunya lusuh, ada noda tanah kering di ujung celananya. Tanpa memesan, ia langsung duduk di kursi kayu yang menghadap ke dinding. Tatapannya kosong, seperti menembus kayu. Busumi mendekat dan bertanya pelan, "Mau pesan nasi gandul, Pak?" Lelaki itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan sekali, lalu menatap panci kuah dengan perasaan aneh. Busumi menyiapkan sepiring nasi gandul dan meletakkannya di depannya. Lelaki itu langsung makan. Bukan seperti orang biasa, ia tidak pernah mengangkat wajah, hanya menyendok tanpa henti. Kuahnya berkurang cepat, nasi menghilang dari piring seolah terserap, bukan dikunyah. Saat selesai, ia tidak menatap Busumi, tidak juga mengeluarkan uang. Ia hanya berdiri, berjalan ke arah pintu, dan saat melewati ambang, tubuhnya seperti memudar, lalu hilang begitu saja. Busumi terpaku di tempat. Beberapa pembeli lain yang duduk di meja depan tidak tampak memperhatikan apapun. Xiaolamar tidak melihat lelaki itu sama sekali. Kejadian itu terulang lagi, tapi dengan sosok berbeda. Kadang seorang ibu-ibu dengan rambut basah meneteskan air di lantai. Kadang seorang anak kecil berpakaian lusuh, duduk sendirian tanpa orang tua. Mereka semua sama datang diam-diam, makan tanpa bicara, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Yang paling membuat bulu kuduk Busumi berdiri adalah ketika seorang pria tinggi besar dengan wajah pucat masuk ke warung larut malam. Waktu itu hampir pukul 11, warung sudah hampir tutup. Hanya tersisa dua pembeli biasa di meja depan. Pria itu duduk di kursi belakang, menatap langsung ke arahnya. Tatapannya kosong, tapi mengandung sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Busumi, dengan tangan sedikit gemetar, menyajikan sepiring nasi gandul. Saat ia meletakkan piring, pria itu menunduk dan mulai makan. Gerakannya lambat, tapi mantap. Di setiap sendok yang diambil, Busumi merasa udara di sekelilingnya semakin dingin, seperti ada kabut yang merayap masuk. Lalu, tanpa disadari, dua pembeli biasa di meja depan bangkit tergesa-gesa dan keluar tanpa membayar. Mereka terlihat pucat dan seperti kehilangan tenaga. Busumi hendak memanggil mereka, tapi langkahnya terhenti saat menyadari pria pucat itu sudah berdiri di hadapannya.
Jarak mereka hanya 1 meter. Pria itu menunduk sedikit, dan dengan suara berat seperti datang dari dalam sumur, ia berkata, "Terima kasih, tapi dia akan meminta lebih." Sebelum Busumi sempat bertanya maksudnya, pria itu berjalan keluar, menembus tirai plastik, dan menghilang ke udara. Hanya tersisa bau tanah basah dan bekas embun di lantai. Sejak malam itu, pelanggan-pelanggan yang tidak pernah bicara semakin sering datang. Bahkan di siang hari, beberapa warga mulai bergosip. Ada yang bilang warung Busumi bobo angker, tapi anehnya mereka tetap datang. Mungkin karena nasi gandulnya yang terlalu nikmat untuk ditolak di dalam hati. Busumi mulai menyadari satu hal. Semakin banyak makhluk itu datang, semakin ramai warungnya oleh pembeli manusia. Seolah keduanya terhubung dan ia tidak yakin sampai kapan ia bisa mempertahankan keseimbangan ini tanpa membayar harga yang lebih besar. Malam itu hujan baru saja reda. Bau tanah basah masih menempel di udara, bercampur aroma nasi gandul yang masih tersisa di dapur. Warung sudah sepi sejak pukul 10. Tapi Busumi belum pulang. Ia sedang menghitung uang hasil jualan hari itu ketika tirai pintu belakang bergerak perlahan. Dari balik pintu, masuklah sosok yang sudah beberapa minggu tidak ia lihat. Perempuan tua berpakaian hitam lusuh yang pertama kali menawarkan perjanjian itu. Tubuhnya tampak lebih bungkuk, rambutnya semakin kusut, dan matanya memandang tajam ke arah panci besar di sudut dapur. "Aku datang untuk mengingatkanmu." Suaranya parau, membuat bulu kuduk Busumi meremang. Mulai malam ini, jangan pernah membuka panci itu setelah pukul 11 malam. Busumi menelan ludah. "Kenapa, Bu?" Perempuan itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang menghitam. "Karena setelah jam itu, isinya bukan lagi milik manusia. Kalau kau membukanya, kau akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Dan sekali kau melihatnya, kau tidak akan bisa berhenti." Ucapan itu membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. "Tapi, bukankah itu panci yang biasa saya pakai memasak?" Tanya Busumi berusaha terdengar wajar. "Sekarang tidak lagi biasa," jawabnya singkat. Ia lalu berjalan ke arah panci, mengelus permukaan logamnya yang hangat dengan jemari kurus dan kotor. "Kau pikir dari mana aroma sedap ini berasal? Tidak semua yang kau masukkan ke panci ini berasal dari dapur." Jantung Busumi berdegup lebih cepat. Kata-kata itu menggantung di kepalanya. Maksudnya, perempuan itu mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Busumi. Matanya yang keruh menatap dalam. "Kau sudah membuat perjanjian. Jangan terlalu banyak. Lakukan saja. Ingat, setelah pukul 11 malam, tutup panci rapat-rapat. Biarkan mereka mengambil sendiri yang mereka mau. Kalau kau mencoba mengintip, kau tidak akan lagi masak untuk manusia." Tanpa menunggu balasan, perempuan itu berbalik dan pergi melalui pintu belakang, menghilang begitu saja di kegelapan. Malam itu Busumi benar-benar merasa gelisah. Panci besar itu berdiri di sudut dapur, tertutup rapat. Jam menunjukkan jam 10:55. Ia duduk di kursi, menatapnya tanpa berkedip. 5 menit kemudian, udara di ruangan tiba-tiba menjadi dingin, menggigit. Dari panci itu terdengar suara gelembung mendidih, padahal api kompor sudah ia matikan sejak lama. Lalu, samar-samar, terdengar bunyi seperti sesuatu yang basah dan berat jatuh ke dalam gua. Ia menutup telinga, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi kemudian, tercium bau anyir yang menyengat bercampur dengan wangi nasi gandul. Rasanya seperti aroma sedap yang dibungkus bau busuk kematian. Malam-malam berikutnya, larangan itu selalu ia patuhi. Namun rasa penasaran terus menggerogoti pikirannya. Apa yang sebenarnya ada di dalam panci itu setelah pukul 11? Sayangnya, rasa penasaran itu justru berbuah petaka ketika suatu malam, anak sulungnya, Andi, yang baru pulang larut, melihat panci itu berasap dan berbau kuat. Ia mengira ibunya lupa mematikan kompor. Tanpa pikir panjang, Andi membuka tutupnya. Sekejap kemudian, suara teriakan melengking mengguncang warung. Busumi yang sedang menutup pintu depan berlari ke dapur. Matanya membelalak melihat anaknya terjatuh. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar menatap ke arah panci. Kuah di dalamnya berwarna merah pekat, dan di antara gelembung panas tampak potongan tubuh manusia, tangan, jari, bahkan kepala yang matanya masih terbuka. Semuanya berbaur dengan daging sapi dan bumbu rempah. Dengan gemetar,
Busumi menarik anaknya menjauh. Tapi Andi sudah tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar seperti mencoba mengatakan sesuatu. Namun tidak ada suara yang keluar. Malam itu Busumi menangis tanpa suara. Ia tahu, larangan itu bukan sekadar ancaman kosong. Dan kini, ia mulai mengerti. Setiap porsi lezat yang ia sajikan, mungkin tak pernah banner-banner milik manusia. Malam itu, langit pati gelap gulita tanpa cahaya bulan sedikit pun. Awan tebal menggantung berat, seakan menekan suasana desa yang sudah lebih dulu diselimuti kabar-kabar aneh tentang warung nasi gandul Busumi di beberapa sudut kampung. Wogat berbisik-bisik, mengaitkan semua kejadian aneh porsi nasi yang hilang, pelanggan bisu, dan orang-orang yang lenyap dengan pesugihan. Dan malam itu kebetulan jatuh pada malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang konon paling disukai makhluk gaib untuk menuntut tumbal. Di rumahnya yang berada tak jauh dari warung, Busumi duduk di ruang tengah, menatap panci besar di hadapannya. Ia tidak membawanya pulang dari warung. Panci itu memang panci khusus yang hanya ia buka pada waktu-waktu tertentu, biasanya tengah malam. Suara detak jam terdengar begitu nyaring, bercampur dengan bunyi duk-duk, seperti langkah kaki dari arah belakang rumah. Tapi anehnya, setiap kali Busumi menoleh, tidak ada siapapun. Tubuhnya mulai berkeringat, meskipun udara malam dingin menusuk. Dari arah dapur, terdengar suara bisikan lirih, seperti sekelompok orang bergokap-gegap. Namun suaranya datar, tanpa intonasi. Satu lagi, kata-kata itu berulang-ulang, pelan namun jelas. Busumi tahu apa maksudnya. Itu adalah tanda bahwa malam ini tumbal harus diserahkan. Namun, kali ini ia merasa gentar. Sudah beberapa malam terakhir ia dihantui mimpi buruk. Sosok-sosok pelanggan yang dulu pernah datang ke warungnya kini berdiri di tengah jalan. Tubuh mereka pucat, mata melotot, dan darah menetes dari mulut. Mereka menatapnya dengan penuh benci. Pukul 11 malam, hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi rumah Busumi yang kini tampak lebih menyeramkan. Tiba-tiba, lampu padam. Gelap pekat langsung menelan ruangan. Dalam kegelapan itu, Busumi mendengar suara sendok yang menggadok-gadak isi panci. Padahal, ia belum menyentuhnya. Perlahan, ia meraba-raba mencari lilin di meja. Saat lilin menyala, ia terperanjat panci itu terbuka sedikit. Dan dari celahnya, terlihat sesuatu seperti tangan manusia yang pucat, bergerak pelan, lalu menghilang masuk ke dalam kuah nasi gandul. Bau amis darah langsung memenuhi ruangan. Perut Busumi mual, tapi ia tidak bisa memalingkan wajah. Dari arah pintu depan, terdengar ketukan keras. Sekali, dua kali, tiga kali. Tidak ada suara memanggil namanya. Hanya ketukan yang terasa memaksa. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Ketika pintu dibuka, angin kencang langsung masuk, hampir memadamkan lilin. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berpeci hitam. Wajahnya pucat dan basah kuyup, matanya kosong, bibirnya membiru. Busumi ingat jelas itu pelanggan yang datang 2 minggu lalu dan menghilang secara misterius. Pria itu tidak bicara, hanya menunjuk ke arah panci. Tidak malam ini, gumam Busumi mundur selangkah. Tapi dari belakang pria itu, satu persatu muncul sosok lain, seorang ibu muda dengan bayi, seorang kakek tua, lalu seorang remaja laki-laki. Semua berdiri diam, menatap Busumi tanpa berkedip. Baju mereka basah kuyup bercampur darah di beberapa bagian. Suara duk, duk, duk kini terdengar lagi, tapi lebih keras, seolah ada banyak kaki menghentakkan lantai kayu rumah itu. Lalu dari panci, sesuatu mulai merangkak keluar. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus, kulitnya seperti terbakar, dan matanya merah menyala. Bau busuk bercampur darah langsung memenuhi seluruh ruangan. Malam ini, waktunya. Suara itu serak, seperti berasal dari dasar sumur. Makhluk itu melangkah, dan setiap langkahnya membuat lantai berderit keras. Busumi terdorong mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan jiji-jiji panjang runcing yang meneteskan darah segar. Lalu, dalam sekejap, semua lilin padam, meninggalkan kegelapan total. Di dalam gelap itu, terdengar jeritan Busumi nyaring, panjang, lalu tiba-tiba terhenti. Hujan masih deras di luar, tapi dari dalam rumah,
Samar-samar terdengar suara sendok mengaduk, panci, dan tawa rendah yang mengerikan. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Bu Sumi terbuka lebar. Di ruang tengah, panci itu masih ada, penuh dengan nasi gandul yang harum baunya. Namun tak ada tanda-tanda Bu Sumi satu-satunya yang tertinggal, hanyalah bercak darah di lantai, membentuk jejak yang menuju panci. Lalu berhenti di sana, seolah ia telah ditelan bulet-bulet oleh isi panci itu. Dan malam Jumat berdarah itu menjadi awal dari teror yang lebih besar, karena sejak hari itu, warung nasi gandul Bu Sumi kembali buka. Tanpa seorang pun yang melihat siapa yang kini berdiri di balik mejanya. Langit malam itu gelap pekat, lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada cahaya bulan, hanya angin dingin yang menyapu pati dengan suara gemerisik daun yang seperti bisikan-bisikan dari dunia lain. Warung nasi gandul Bu Sumi malam itu terlihat berbeda. Lampunya berkelip-kelip tak wajar, seakan sebentar lagi padam, namun tak benar-benar mati. Di dalamnya, Bu Sumi duduk sendirian di bangku panjang, menatap panci besar di hadapannya yang mengepulkan aroma gurih bercampur anyir. Pandangannya kosong, tetapi jemarinya mengetuk meja dengan ritme tak menentu. Sejak peristiwa malam Jumat berdarah itu, warungnya tak lagi seramai dulu. Banyak warga yang hilang, dan sebagian besar mengaitkan semuanya dengan warung ini. Namun, anehnya, setiap malam selalu ada saja porsi nasi yang hilang dari panci, tanpa ada seorang pun yang terlihat mengambilnya. Malam itu, angin bertiup semakin kencang. Tirai plastik di depan warung berkibar liar. Lalu, dari kejauhan, Bu Sumi melihat sosok itu, pria berpakaian serba hitam yang dulu memberikan tawaran pesugihan. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya setengah tertutup caping lusuh, dan tatapannya tajam menusuk. Dia berjalan perlahan mendekat, langkah kakinya nyaris tak bersuara. Waktunya sudah tiba, ucapnya pelan namun jelas. Begitu sampai di depan warung, Bu Sumi terdiam. Tenggorokannya terasa kering, dan dadanya berdegup keras. Aku sudah memberimu lebih dari cukup. Sekarang, bayarlah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Aku belum siap, jawab Bu Sumi dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum tipis. Kau pikir mereka yang sudah kau serahkan dulu itu cukup? Tidak, Bu Sumi. Kau harus menuntaskan perjanjian, atau kau yang akan diambil. Tiba-tiba, lampu warung mati seketika. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari kegelapan panci terdengar suara gemericik yang aneh, seperti sesuatu yang licin bergerak di dalamnya. Aroma nasi gandul berubah menjadi bau daging busuk yang menyengat. Lalu, terdengar jeritan bukan dari mulut Bu Sumi, melainkan puluhan jeritan yang tumpang tindih, seperti suara orang-orang yang selama ini hilang. Satu persatu wajah mereka muncul di permukaan kuah panci. Mata mereka terbuka lebar, mulutnya bergerak tanpa suara kecuali erangan kesakitan. Bu Sumi mandek, punggungnya menempel pada dinding, tubuhnya bergetar hebat. Panci itu kini bergejolak, seperti air mendidih, tetapi yang keluar bukan air atau kuah, melainkan cairan pekat hitam yang mengalir ke lantai, merambat cepat ke arah kakinya. Lantai warung mulai retak. Dari retakan itu keluar tangan-tangan pucat penuh lendir yang meraih ke atas, mencoba menangkap sesuatu atau seseorang. Lelaki bercaping itu hanya berdiri, memperhatikan. Kau bisa selamat kalau menyerahkan dirimu, atau biarkan mereka menjemputmu, katanya dingin. Bu Sumi menjerit dan mencoba lari ke pintu, tapi pintu depan warung kini sudah hilang, digantikan oleh lorong gelap yang berputar-putar, menghisap segala yang ada di dekatnya. Angin dari lorong itu menghisap meja, kursi, peralatan masak, dan bahkan panci nasi gandul yang isinya kini tumpah, memunculkan potongan tubuh yang mengerikan. Bu Sumi terjatuh, lalu tangan-tangan dari retakan lantai mencengkeram pergelangan kakinya. Dia meronta, menendang, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Dari kegelapan lorong terdengar suara-suara memanggil namanya dengan nada lirih, seperti orang yang sekarat. Bu Sumi, giliranmu. Suara itu datang dari semua arah, membuatnya histeris. Lelaki bercaping mulai berjalan mundur ke arah pintu yang sama, dan sebelum banner-banner menghilang, dia berkata, akhirnya, semua yang kau mulai akan menelanmu. Sekejap kemudian, tubuh Bu Sumi terseret masuk ke dalam lantai. Jeritannya memecah malam,
Lalu semuanya sunyi. Lantai warung kembali utuh, seakan tak pernah retak. Lampu menyala kembali, tapi warung itu kosong. Tak ada lagi panci, meja, kursi, hanya ruangan kosong dengan bau anyir yang pekat. Besok paginya, warga menemukan warung Bu Sumi terbuka tanpa ada orang di dalam. Semua barang dagangan hilang. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda perkelahian, seolah warung itu ditinggalkan begitu saja. Namun, di sudut ruangan, di lantai, ada bekas telapak tangan yang dalamnya berwarna hitam pekat, seperti terbakar dan tidak pernah bisa dibersihkan. Setelah kejadian itu, warung nasi gandul Bu Sumi tidak pernah buka lagi. Bangunannya dibiarkan terbengkalai, namun beberapa orang bersumpah bahwa pada malam-malam tertentu, terutama menjelang tengah malam, dari dalam bangunan itu akan tercium aroma nasi gandul yang begitu menggoda. Dan bagi yang penasaran lalu mencoba masuk, mereka tidak pernah kembali. Legenda itu menyebar menjadi cerita larangan di kampung tersebut. Orang-orang percaya bahwa warung itu kini adalah pintu menuju perjanjian Bu Sumi, dan siapapun yang melangkah ke dalamnya akan menjadi bagian dari menu berikutnya.